Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 1 kelas A program studi bimbingan konseling Kristen kampus Institut Agama Kristen di Kupang. Pada kesempatan ini kami akan menggunakan materi tentang aspek etik dan legal konseling serta problem dan upaya pelaksanaan kode etik. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama, saya Nelson Nurul Christian, biasa disapa dengan Son. Saya dari Pulau Rote. Saya di sini berperan sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Doni Adrian C, biasa disapa Doni, asal kota NG, berperan sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Pena Karawadu, biasa dipanggil Pena, asal Sabu, berperan sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Jessie Hermalinda Nombedi, biasa disapa Jessie, asal Soe. Di sini saya berperan sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Yuda Sandro Binti, biasa disapa Sandro, asal dari Keva. Di sini saya berperan sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Regina Malben, biasa dipanggil Regina, asal Soe. Di sini saya berperan sebagai anggota. Perkenalkan, nama lengkap saya Rita Mani, biasa dipanggil Nita, asal Soe. Saya berperan sebagai anggota. Baik, kita akan sama-sama mengikuti pemaparan materi dari kelompok 1 tentang aspek etik dan legal konseling serta problem dan upaya pelaksanaan kode etik. Baik, kesempatan yang pertama saya berikan kesempatan kepada saudara Doni untuk menyampaikan materi tentang aspek etika. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Baik, terima kasih kepada saudara moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian etika. Kata etika dalam bahasa Inggris yaitu etis, yang artinya ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak, hal tingkah laku dan kesusilaan. Dalam bahasa Yunani kuno yaitu ethos, yang berarti timbul dari keterbiasaan. Nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Namun dalam bahasa Indonesia, etik dan etika diartikan berbeda. Kata etik mempunyai dua arti, yaitu satu, ukuran asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak. Dua, nilai yang mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Sementara etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral akhlak. Arti etika telah banyak ditemukan beberapa ahli, yaitu pertama, etika adalah bagian dari filsafat yang mengajar keseluruhan budi baik dan buruk. Lalu yang kedua, etika adalah filsafat tentang nilai kesusilaan, tentang baik dan buruk juga merupakan pengetahuan tentang nilai itu sendiri. Ketiga, etika adalah studi tentang tingkah laku manusia, tidak hanya menentukan kebenarannya sebagaimana adanya, tetapi juga memiliki manfaat atau kebaikan dari seluruh tingkah laku manusia. Lalu yang keempat, etika adalah ilmu yang memiliki mana yang baik dan mana yang buruk, dan memperlihatkan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran. Yang kelima, menurut Hobbes dan Kotter 1995 dalam Balking 1266 mendefinisikan etika sebagai ilmu filsafat yang mengenai tingkah laku manusia dan pengambilan keputusan moral. Baik, terima kasih kepada saudara Doni yang telah menyampaikan materi tentang pengertian etika, baik pengertian sendiri maupun pendapat dari para ahli.
Dan selanjutnya saja materi berikut tentang etika dan kode etik akan disampaikan oleh rekan saya Saudara Tivena. Untuk itu, waktu dan kesempatan saya berikan kepada Saudara Tivena. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan tentang etika dan kode etik. Kita akan masuk kepada pembahasan tentang etik. Apa itu etik? Etik itu terbagi menjadi dua macam, yaitu aturan dan tata cara. Etik atau kode etik merupakan seperangkat aturan atau kaidah-kaidah, nilai-nilai yang mengatur segala perilaku ataupun tindakan, perbuatan serta perilaku baik perkataan secara formal maupun non formal yang dikeluarkan oleh seorang guru konselor kepada anggotanya yang disebut sebagai konselor. Yang berikut tentang etika. Etika itu semacam praktik konseling profesional yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, mengacu pada hukum dan kode etik. Yang kedua, menginformasikan proses konseling kepada klien. Berikut ada 4 alasan mengapa kode etik itu penting. Yang pertama, untuk melindungi profesi sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, untuk mengontrol terjadinya ketidaksepahaman dan persengketaan dari para pelaku. Yang ketiga, melindungi para praktis dari masyarakat, terutama dalam kaidah kasus-kasus malah praktek atau yang disebut dengan praktek-praktek yang salah. Yang keempat, melindungi klien dari praktek-praktek yang menyimpang dari orang-orang yang secara profesional tidak berwenang. Baik, terima kasih kepada Saudara Tivena yang telah menyampaikan materi tentang etik dan kode etik. Kesempatan selanjutnya saya berikan kepada Saudara Sandro untuk menyampaikan materi tentang legal dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Saudara Sandro. Baik, terima kasih kepada saudara moderator yang memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan tentang legal dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Apa itu legal? Legal merupakan suatu yang disahkan oleh aturan atau konstitusi yang ada atau sesuai dengan aturan. Jadi, legal dalam bimbingan dan konseling adalah suatu persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling dengan menggunakan teknologi informasi yang disahkan oleh aturan atau konstitusi yang ada atau sesuai dengan aturan. Secara eksplisit maupun implisit dikemukakan bahwasanya seorang konselor harus senantiasa berpedoman pada aspek-aspek etis dalam bertindak. Baik, terima kasih kepada Saudara Sandro yang telah menyampaikan materi tentang legal dalam pelayanan konseling. Selanjutnya, saya akan berikan kesempatan kepada Saudara Regina untuk menyampaikan materi tentang problem pelaksanaan kode etik. Untuk itu, waktu dan kesempatan saya berikan kepada Saudara Regina. Baik, terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh. Di sini saya akan menjelaskan tentang problem pelaksanaan kode etik. Yang pertama, bentuk pelanggaran terhadap konseling. Misalnya, A. menyebarkan atau membuka hasil konseling kepada orang yang tidak terkait dengan kepentingan konseling, seperti rahasia yang dimiliki oleh konseling tersebut yang tidak ingin diumbar kepada rekan-rekannya. B. Melakukan perbuatan amoral seperti pelecehan seksual, mengkonsumsi barang haram seperti memeras dan nafsa. C. Melakukan tindak kekerasan seperti fisik dan psikologi terhadap konseling. D.
kesalahan dalam melakukan praktek profesional, yaitu prosedur, teknik, evaluasi, dan tindak lanjut. Yang kedua yaitu bentuk pelanggaran terhadap organisasi profesi. Misalnya, tidak mengikuti kebijakan dan aturan yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi. B. Mencemarkan nama baik profesi atau menggunakan organisasi profesi untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok. 3. Bentuk pelanggaran terhadap rekan sejawat dan profesi lain yang terkait, seperti A. Melakukan tindakan yang menimbulkan konflik seperti penghinaan, menolak atau bekerja sama, sikap arogan. B. Melakukan referral kepada pihak yang tidak memiliki keahlian sesuai dengan masalah konseli atau sebaliknya tidak melakukan referral meskipun kasus klien di luar. Baik, terima kasih kepada saudara Regina yang telah memberikan materi tentang problem pelaksanaan kode etik dalam proses konseling. Selanjutnya kita akan ikuti pemaparan materi tentang sebab pelanggaran kode etik dalam proses konseling yang akan disampaikan oleh saudari Jessie. Untuk itu, waktu dan kesempatan saya kepada saudari Jessie. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebab-sebab pelanggaran kode etik. Di sini ada jenis pelanggaran kode etik. Yang pertama, tidak adanya sarana dan mekanisme bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan adanya pelanggaran sehingga kontrol dan pengawasan dari masyarakat tidak berjalan. Yang kedua, minimnya pengetahuan masyarakat tentang substansi kode etik profesi karena buruknya pelayanan sosialisasi dari pihak profesi itu sendiri. Yang ketiga, belum terbentuknya kultur dan kesadaran etis dari para pengemban profesi untuk menjaga martabat luhur profesinya. Yang keempat, pengaruh hubungan kekeluargaan atau kekerabatan antara pihak berwenang dengan pelanggaran kode etik. Yang kelima, masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia sehingga pelaku pelanggaran kode etik profesi tidak merasa khawatir atau takut melakukan pelanggaran. Selain itu, pelanggaran kode etik juga disebabkan masih lemahnya kemampuan menerapkan self-regulation sebagian anggota profesi. Idealnya, teman sejawat mestinya berada di garda terdepan dalam mengontrol dan melaporkan adanya pelanggaran kode etik tersebut. Baik, terima kasih kepada saudara Jessie yang telah memberikan materi tentang penyebab-penyebab terjadinya pelanggaran kode etik dalam proses bimbingan konseling. Selanjutnya, kita akan sama-sama mengikuti pemaparan materi tentang upaya menegakkan kode etik dalam proses bimbingan konseling. Untuk itu, waktu dan kesempatan saya berikan kepada saudari Anita untuk menyampaikan materi ini. Kepada saudari Anita, waktu dan kesempatan saya silakan. Baik, terima kasih kepada saudara moderator yang sudah memberikan saya kesempatan kepada saya untuk menjelaskan sedikit materi tentang upaya penegakan kode etik. Yang
jika semua konselor memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor, maka sekelas sangat mustahil konselor melakukan perbuatan melanggar kode etik. Konselor adalah pengampu pelayanan ahli bimbingan dan konseling yang mempunyai tugas membantu mengembangkan potensi dan memandirikan konseli dalam pengambilan keputusan dan pilihan untuk mewujudkan kehidupan yang produktif, sejahtera, dan peduli kemaslahatan umum. Konselor sebagai salah satu kualifikasi tertinggi sejajar dengan kualifikasi guru, dosen, dituntut memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang meliputi kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Dengan kata lain, pemenuhan standar kualifikasi konselor juga dimaksudkan sebagai upaya penegakan kode etik. Sebab konselor yang memiliki standar kualifikasi yang tinggi diharapkan akan memiliki prinsip-prinsip etis yang tinggi pula. Seperti dikemukakan Victor dan Pulen bahwa orang-orang etis pada dasarnya mencegah praktik-praktik yang tidak etis. Untuk itu, maka para pemimpin organisasi atau lembaga hendaknya didorong untuk menyaring calon-calon karyawan atau melalui testing dan penyelidikan latar belakang untuk menemukan standar etis mereka. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Arita yang telah menjelaskan tentang upaya-upaya dalam penegakan kode etik dalam proses pemberian konseling. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya dari kelompok 1 yang begitu antusias, bersemangat sehingga boleh memaparkan materi dengan baik tentang aspek etik dan legal counseling serta problem dan upaya pelaksanaan kode etik. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya. Yang pertama, etika. Etika ialah studi tentang tingkah laku manusia yang tidak hanya menentukan kebenaran sebagaimana adanya, tetapi juga menyelidiki manfaat atau kebaikan dari seluruh tingkah laku manusia. Etik ialah aturan atau tata cara yang dilakukan oleh konselor terhadap konseling. Nah, adapun manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan dari penerapan kode etik ataupun etika ialah yang pertama, untuk melindungi profesi sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan perundang-undangan yang telah berlaku. Yang kedua, untuk mengontrol terjadinya ketidaksepahaman dan persengketaan dari para pelaku. Yang kedua, legal dalam pelayanan bimbingan konseling. Legal merupakan sesuatu yang disahkan oleh aturan atau konstitusi yang ada atau sesuai dengan aturan. Jadi legal dalam bimbingan dan konseling adalah suatu persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling dengan menggunakan teknologi informasi yang disahkan oleh aturan atau konstitusi yang ada atau sesuai dengan aturan. Sebab-sebab pelanggaran kode etik ada dua yang kami sampaikan. Yang pertama, tidak adanya sarana atau mekanisme bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan adanya pelanggaran sehingga kontrol dan pengawasan dari masyarakat tidak berjalan. Yang kedua, minimnya pengetahuan masyarakat tentang substansi kode etik profesi karena buruknya pelayanan sosialisasi dari pihak profesi itu sendiri. Yang berikut, upaya-upaya dalam penegakan kode etik. Upaya yang pertama, semua konselor harus memenuhi standar kualifikasi akademik dan juga kompetensi. Yang kedua, konselor sebagai salah satu kualifikasi pendidik sejajar dengan kualifikasi guru, dosen, sehingga dituntut memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang meliputi kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan juga kompetensi profesional.
Baik, demikianlah pengantaran materi dari kami kelompok 1. Harapan kami materi yang kami sampaikan boleh bermanfaat bagi kita semua dalam pelaksanaan konseling dalam kehidupan kita sehari-hari lepas hari. Kami menyadari dalam proses penyampaian materi ini tentu ada banyak kekurangan yang kami lakukan baik dalam penyampaian maupun dalam proses editing. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan juga kami membutuhkan saran dan masukan dari teman-teman semua untuk perbaikan kami ke depannya. Baik, mewakili kelompok 1, saya atas nama Nelson Christian dan juga rekan-rekan kelompok saya, Andita Bani, Donikse, Trivina Kanawadu, Jesse Nomeni, Regina Naben, dan juga Saudara Betty mengucapkan limpah terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video pemaparan materi dari kami kelompok 1 tentang aspek etika dan juga legal counseling serta problem dan upaya pelaksanaan kodetik. Semoga penyampaian materi sederhana ini boleh mengedukasi kita semua, dan jangan lupa subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya agar semakin banyak orang bisa teredukasi tentang materi ini. Akhir kata, kami kelompok 1 mengucapkan shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.